Bagaimana sebenarnya pandangan Hindu berkaitan dengan surga dan neraka? Ada nggak kira-kira benang merahnya antara surga dan neraka ini dengan punarbawa? Yang kedua, dengan karma. Surga dan neraka dalam agama Hindu adalah tempat persinggahan, karena tujuan kita bukan di kedua tempat itu. Kita harus mempertanggungjawabkan dulu pahala atas karma kita. Perbuatan asubha karma tadi akan masuk neraka. Nah, itu menikmati juga kehidupan yang mungkin untuk menggembleng dia kembali lahir nanti biar tidak demikian lagi. Jadi dia di sana juga dibuat menderita karena ternyata saya berbuat jelek di dunia ini, ternyata saya nikmati dan saya rasakan masuk ke neraka tadi. Nah, sehingga untuk kelahiran berikutnya mungkin dia bisa menjadi potensi dalam kelahiran berikutnya, walaupun itu tadi kembali ke lingkungan tadi yang menunjukkan. Om Swastiastu, Umas Dharma yang berbahagia. Selamat datang di channel PHDI Surabaya, channel edukasi, informasi, dan pelatihan seputar agama dan aktivitas umat Hindu Surabaya area. Agar channel ini terus bisa memberikan inspirasi dan pencerahan, klik subscribe, nyalakan lonceng, dan share ke teman-teman. Om Anubadrah Kratawoyatu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selamat menyaksikan. Ada satu pertanyaan yang menggelitik bahwa, dan ini sekarang seperti apa ya? Seperti menjadi sebuah perdebatan panjang karena ada yang mengklaim menguasai dan sebagainya. Nah, bagaimana sebenarnya pandangan Hindu berkaitan dengan surga dan neraka? Itu yang pertama. Yang kedua, ada nggak kira-kira benang merahnya antara surga dan neraka ini dengan punarbawa yang tadi, pertama. Yang kedua, dengan karma yang sudah juga banyak kita bahas pada hari ini. Silahkan para cendekia, silahkan. Oke, yang duluan Pak. Oke. Tujuan akhir dari kehidupan yang diyakini oleh agama Hindu adalah moksha. Surga dan neraka bukan milik individu. Sekali lagi, bukan milik si A, bukan milik si B. Surga dan neraka dalam agama Hindu adalah proses tempat singgah, tempat persinggahan, karena tujuan kita bukan di kedua tempat itu. Pengertian singgah ini adalah kita belum diberi kesempatan untuk maju, kita belum diberi kesempatan untuk kembali atau lahir. Maju ini mencapai moksha, bersatu dengan Sang Hyang Widi, lahir kembali, reinkarnasi. Kita harus mempertanggungjawabkan dulu pahala atas karma kita. Subha karma akan kita ditempatkan di persinggahan yang bagus, mungkin di hotel bintang 5, minimal losmen lah gitu loh. Kemudian ketika asubha karma, kita mungkin ditempatkan di hutan, di mana tempat yang kurang menyenangkan. Nah, kemudian kita untuk dapat mencapai maju sampai pada moksha, salah satu adalah kita diberi kesempatan untuk proses lahir kembali ini. Ingat sekali lagi, saya katakan, surga dan neraka bukan karena si A, bukan karena si B, bukan karena aku begini, bukan karena aku ikut ini atau ikut siapa, tapi karena oleh proses perbuatan kita. Oke, Pak, bagus. Ketika perbuatan kita baik, kita akan di persimpangan yang disebut dengan surga. Ketika buruk, kita akan di neraka. Tapi bukan itu tujuan kita. Sekali lagi dalam agama Hindu, bukan itu tujuan. Itu adalah suatu tempat persinggahan saja. Tujuan kita adalah bersatu dengan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widi Wasa, mencapai moksha. Begitu mungkin Pak Bagus? Silakan Pak Ketut mau menambahkan. Terima kasih semua. Ketiga hal tadi, surga, neraka, punarbawa, dan karma, itu adalah satu ya. Karena dasar dari punarbawa adalah karma, surga dan neraka pun karma. Ya, dan surga dan neraka itu bukan tujuan. Ya, bagi Hindu Dharma,
namun hanya terminal. Nah, terminal artinya dia mampir tadi, sudah singgah sementara di situ menikmati. Kalau dia asubha karmanya yang lebih banyak, ya tentu lama di neraka. Ya. Kalau subha karmanya, ya berarti lama di surga, nikmat surga, jadi nikmat surga. Dan akan lahir kembali karena belum menyatu dengan Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Yang Maha Kuasa. Jadi oleh karena itulah dia punarbawa itu terjadi. Ya, walaupun lama tidaknya di surga dan neraka sangat tergantung dari karma itu tadi. Bahkan ada dikatakan karma baik mungkin akan dinikmati lebih dulu, ya. Nah, karma baik atau subha karmanya nanti baru ke asubha karma. Nah, oleh karena itu yang jelas, yang pasti subha karma dan asubha karma itu akan kita nikmati di situ, di alam surga dan alam neraka. Nah, alam neraka dan alam surga itu memang tempat pertanggungjawaban Atman, ya, terhadap karma yang dilakukan di muka bumi ini. Nah, makanya di situ kalau surga dikatakan suatu keadaan yang menyenangkan, ya, yang menyenangkan, yang serba baik dan sebagainya. Tapi tidak ada mall Pak di surga. Itu menyenangkan dalam arti Atman, bukan menyenangkan secara kembali lagi ke apa yang disebut dengan keterikatan duniawi itu, bukan itu. Ya, jadi di situ kemudian nikmat neraka juga demikian. Disampaikan di sana adalah bahwa perbuatan yang asubha karma tadi akan masuk neraka. Nah, di situ menikmati juga kehidupan yang mungkin untuk menggembleng dia kembali lahir nanti biar tidak demikian lagi. Ya, jadi dia di sana juga dibuat menderita karena ternyata saya berbuat jelek di dunia ini, ternyata saya nikmati dan saya rasakan masuk ke neraka tadi. Nah, sehingga untuk kelahiran berikutnya mungkin dia bisa menjadi potensi dalam kelahiran berikutnya, walaupun itu tadi kembali ke lingkungan tadi yang menentukan. Oke. Mungkin saya rasa itu. Ya, saya lengkapi sedikit Terima Pak. kasih. Silakan mumpung ingat. Di dalam ya. Bhagavad Gita ada 9 sloka 21 itu mengatakan tetwam bukta sorgo lokam wisalam kesini punya mertiu lokam wisanti. Jadi ketika ia telah selesai menikmati pahala atas perbuatannya, tetwam bukta swarga lokam wisanti di sorga maupun di neraka, kesini punya mertiu lokam wisanti, dia akan lahir kembali ke dunia ini. Oke, membawa ya sisa perbuatan yang belum habis dia nikmati di sana itu. Jadi makanya ada kenal kelahiran neraka dan Kelahiran kelahiran surga. surga itu Pak Bagus. Kita gitu kan. Suksema Pak Ketut, Pak Putu, para umat sedharma, atas diskusi kita yang berjalan pada hari ini cukup baik walaupun suasananya hujan gerimis, tetapi hati kita tetap semangat, kan begitu ya. Sebelum mengakhiri, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik dari Dharma Tulo kita pada hari ini. Yang pertama, ya, punarbawa itu adalah sebuah proses di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap kehidupan untuk meningkatkan kualitas dirinya melalui proses punarbawa. Kemudian dalam kehidupan itu sesungguhnya kehidupan saat ini adalah merupakan kelanjutan dari kehidupan sebelumnya, ya. Dan kemudian kehidupan saat ini bukan hanya untuk kehidupan hari ini, tetapi adalah untuk mendesain kehidupan kita pada kelahiran berikutnya. Yang kedua, menurut pandangan Hindu, surga bukanlah tujuan akhir kehidupan. Surga dan neraka itu hanyalah sebuah terminal di mana setiap orang akan melanjutkan perjalanan kelahirannya kemudian atau kehidupannya kemudian. Kemudian merujuk kepada jenis-jenis kelahiran yang disampaikan tadi baik oleh Pak Putu maupun Pak Ketut Atmaja, bahwa ada dua kelahiran. Kelahiran surga yang kita sebut sebagai surga syuta, dan kelahiran neraka kita menyebutnya sebagai neraka syuta. Mungkin kita bisa mereferensi kepada swarga rohana parwa yang dijelaskan tadi, bahwa sebaik apapun Pandawa berbuat,
satu kebohongan yang dilakukan tetap harus ditebus. Demikian juga sebanyak apapun perbuatan jahat yang dilakukan oleh Korawa, ya, satu perbuatan baik karena kewajibannya, dia berhak mendapatkan ganjaran surga. Tetapi kalau kita melihat dari perjalanan itu, kita menemukan bahwa hasil perbuatan yang lebih banyak itu akan dinikmati belakangan. Karena hasil perbuatan yang lebih banyak itulah yang akan menjadi jalan yang mengantarkan mereka pada kehidupan yang berikutnya. Kita mengambil contoh kehidupan manusia. Maka jika seseorang itu memiliki perbuatan baik yang lebih banyak, maka dia akan menikmati hasil perbuatan buruknya dulu. Sehingga perbuatan baiknya yang lebih banyak itu dia nikmati kemudian, dari sanalah dia lahir. Jadilah kelahiran surga atau surga Syuta. Jika seseorang memiliki perbuatan buruk yang lebih banyak, dia akan menikmati surganya dulu, ya. Baru kemudian dia menikmati nerakanya, dan dari sanalah mereka lahir menjadi kelahiran neraka. Atau kita menyebutnya neraka Syuta. Kemudian yang ketiga, kembali kepada masalah Punarbawa yang tadi, kesimpulan kita adalah bahwa Punarbawa adalah mencerminkan keadilan Tuhan. Seperti tadi kita menyebutkan, Tuhan menyediakan sistem informasi yang real time. Siapapun tidak bisa mengganggu dan merubah. Maka apapun yang kita lakukan, itulah yang harus kita nikmati dan kita pertanggungjawabkan. Maka akhirnya pada saat kita melihat ada kelahiran di mana orang baru lahir sudah bahagia. Belum lahir dia sudah disediakan tempat tidurnya dan sebagainya oleh calon ibunya. Itulah bentuk-bentuk kelahiran yang sifatnya bahagia. Nah, itu adalah merupakan bentuk bahwa mereka lebih banyak memiliki perbuatan baik pada kehidupan sebelumnya. Dibandingkan dengan yang lahir, dia mau lahir ongkos rumah sakitnya tidak ada, ya. Apalagi dia harus disediakan tempat tidur lebih dulu. Untuk melahirkan sesar aja dia, orang tuanya bingung mikir cari duit di mana. Nah, itulah bentuk-bentuk kelahiran yang merupakan bagian dari keadilan Tuhan. Karena takdir tidak terjadi dengan sendirinya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita mengakhiri Dharma Dulu pada hari ini. Semoga ini memberikan manfaat untuk kita semua. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Putu Gede Swardana, bahwa every time, everywhere, kita harus melaksanakan yang namanya Trikaya Parisuddha. Berpikir, berkata, dan berbuat yang baik. Semoga pertemuan kita hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Saya mengakhirinya. Om Santi Santi.